Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam warga Subuh Salam. Sebelumnya kita ambil alih nih, ya ambil alih kanal Kota, ya, karena memang edisinya hari ini edisi spesial, ya. Jadi Bung Rahmat Riyadinya sebagai perekam pada malam ini, ya. Tapi karena ini tamu kita ini spesialis, ya spesial maksudnya, maka saya kenalkan Ustadz Bro, Ketua Relawan Kombarnas, Komunitas Barisan Anies Nasional, yang pada malam ini kita akan mengambil topik tentang langkah perjuangan, ya, Bapak Anies Baswedan di Aceh, ya, khususnya di Kota Subuh Salam. Dan di sebelah kanan saya mungkin warga Subuh Salam tidak asing lagi, ya, yaitu Pak Dr. Sahyuril. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando. Pak Dr. Sahyuril ini sebagaimana kita tahu, selain beliau adalah seorang dokter senior, ya, di Kota Subuh Salam yang mempunyai klinik di Jalan Cut Nakdin Medika, ya, beliau juga seorang tokoh, ya, seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh cendekiawan Muslim di Subuh Salam, yang tentunya tidak asing lagi lah, baik para warga Subuh Salam atau yang sering sebagai pasien dok, pasien berobat jalan. iya, berobat jalan, ya, Medika. Ya. Bagaimana Pak Dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah, Allah. Ya. Jadi uniknya di podcast hari ini antara narasumber pembicara ini sama-sama ingin diwawancara nih, Dok. Ya, ya. Gitu kan, Dok. Jadi saya sebagai pembawa acara, tapi saya juga sebagai ketua relawan, ya, relawan Anies, dan kita sengaja, ya, menghubungi Pak Dokter dalam acara, ya, langkah perjuangan Bapak Anies Baswedan di Kota Subuh Salam, ya. Tapi saya harap berita ini go internasional, Dok. Iya. Sedikit yang mau saya sampaikan sama Pak Dokter, tentunya calon presiden kita ini, sebagaimana kita tahu, itu ada Bapak Anies, ya, kemudian Bapak Prabowo dan Pak Ganjar, ya. Dengan wakilnya seperti Pak Muhaimin, ya, kemudian Mas Gibran dan Pak Mahfud MD, ya. Dalam kacamata dokter, kita angkat dulu Pak Anies Baswedan ini. Sesosok Pak Anies itu apa yang dalam pikiran Pak Dokter itu sebagai sosok seperti apa? Ya. Baik, terima kasih Ustadz Bro. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagaimana yang Ustadz Bro tanya tentang Pak Anies sebagai calon presiden 2024. Ya, nah, betul. Tentunya izin ya tentunya ketika kita bicara tentang Pak Anies sebagai calon presiden ke depan, kita harus mengenal sosoknya dulu. Dan kebetulan saya jauh sebelum dia mencalon itu sudah kenal sama Pak Anies. Artinya sudah tahu sepak terjang Pak Anies. Bagaimana dia sejak dari mahasiswa itu sudah lama saya baca bagaimana kiprahnya sejak mahasiswa. Ya, sangat luar biasa. Pernah menjadi kalau sekarang namanya presiden mahasiswa, kalau dulunya ketua OSIS-nya, mahasiswa, siswa dan mahasiswa. Nah, sampai kepada dia riwayat pendidikannya di perguruan tinggi, ya, maupun S1 dan S2-nya,
sangat luar biasa. Iya. Artinya sangat luar biasa itu orangnya sangat cerdas. Iya. Kecerdasan dia itu bukan diakui oleh di kalangan kampusnya saja, Iya. tapi diakui juga kalangan kampus orang-orang lain gitu Iya. ya, di universitas lain ya, karena dia kan kuliahnya itu di Amerika Iya. gitu. Nah, selanjutnya dia setelah dia menyelesaikan kuliahnya, dia memang sangat banyak orang yang mengaguminya sebagai seorang tokoh muda Dari semua yang kalangan punya ya. yang punya kreasi yang sangat luar biasa. Nah, sehingga ada sebagian masyarakat Indonesia dan beberapa cendekia di luar negeri sudah memprediksi Pak Anies ini akan menjadi seorang tokoh yang hebat di kemudian hari. Ya, ya. Dan barangkali inilah ya yang mulai lempang jalan beliau itu menjadi seorang tokoh nasional, dan diharapkan bukan hanya tokoh nasional tapi memang tokoh internasional. Ya. Kenapa kita yakin beliau ini dan dikatakan tokoh internasional ya karena memang wawasan ilmunya sangat luas. Ya, ya. Nah, wawasan ilmunya sangat luas, bukan hanya sebagai pakar ekonomi, dia kan pendidikannya di ekonomi. Ya. Nah, tapi bukan hanya di situ dia pakarnya, tapi banyak hal yang lain menjadi ilmu pengetahuannya, berada di ilmu pengetahuannya. Nah, sehingga orang terkagum kepada dia, simpati kepada dia. Nah, sebagai calon presiden tentunya saat ini beberapa lama sebelum dia ditetapkan menjadi calon, kemudian dideklarasikan jadi calon, sampai saat ini beliau itu mengisi kampanye-kampanye. Nah, luar biasa orang menginginkan dia betul-betul menjadi seorang presiden. Yes. Nah, itu tadi karena kehebatannya itu pertama kalau saya melihat cara berpikirnya. Yeah. Cara berpikirnya sangat cerdas. Nah, cara narasinya, berbicaranya sangat luar biasa juga. Yeah. Nah, mampu dia meyakinkan orang-orang, ya, bukan hanya orang di kalangan tingkat menengah, tingkat atas, para cendekia sendiri pun kagum terhadap dia. Bagaimana dia menarasikan kata-katanya. Jadi pikirnya bagus, ngomongnya bagus, tindakannya juga bagus, sebagaimana dicontohkannya sudah di DKI. Jakarta ya, selama 5 tahun ya. Gubernur. Iya, nah, iya. Jadi banyak orang berpendapat pada tentang Pak Anies ini bahwa sebenarnya Indonesia sekarang sedang diberikan curahan rahmat oleh Allah. Iya. Untuk memilih pemimpin. Nah, karena sudah 2 periode yang lalu itu pemimpin di Indonesia terkesan buruk. Ya, terkesan buruk cara memimpinnya. Nah, yang ini yang kita tahu sekarang bagaimana Pak Jokowi 2 periode ya sama hampir 2 periode saat ini itu mendatangkan terjadinya banyak gejolak di Indonesia. Nah, banyak gejolak baik dalam hal narasi perpecahan maupun masalah-masalah ekonomi, kehidupan berbangsa dan negara nampaknya tidak begitu baik. Tetapi dengan hadirnya insya Allah Pak Anies nanti, kalau Allah mengizinkan dia menjadi menjadi presiden ke depan, saya pikir gagasan-gagasannya itu yang sudah disampaikannya di mana-mana, didengar oleh semua para tokoh-tokoh nasional, di mana ketika dia diundang, dia itu menyampaikan semua narasi-narasinya itu, ya orang sangat-sangat kagum terhadap dia. Nah, sebagian orang mengatakan itu apa narasinya saja, tapi enggak, itu sudah dibuktikannya di Jakarta. Kita akan membahas tentang Pak Anies Baswedan ini di Aceh lah ya, di Aceh. Kalau kita survei bahwasannya kemenangan Anies di Aceh ini menurut dokter berapa persen? Ya. Kalau saya lihat secara merata memang hampir rata-rata provinsi dan juga kabupaten kota, itu dari survei-survei yang benar ya, survei-survei yang dapat dipercayai, itu Anies itu berada di antara 47 sampai 62%. Jadi dipetakannya itu tiap daerah, ya, misalnya di Jawa itu, di Jawa Tengah, itu banyak kabupaten-kabupaten. Nah, di situ banyak sekali daerah-daerah yang selalu menang Anies dalam survei-surveinya. Nah, termasuk juga kalau per provinsi Aceh. Aceh itu sekitar kemenangannya itu
di atas 60%. 60%. Tapi Ya. kalau saya lebih yakin kemenangan Anies di Aceh ini 80% dok. Ya. Kayak Ya, gitu dok. gitu ya. Ini menurut ini ya, Ya. menurut Kombarnas ya, ya 80%. Kenapa saya bilang seperti itu dok? Ini sharing-sharing nih dok. Ya, sharing. Masuk begini dok. Semalam ini kami tim mau masang baliho ini. Saya bingung ini mau kemana saya pasang ini baliho kan? Terus ditanya sama warga, Pak Bro, mau ngapain? Memasang ini spanduk Anies. Saya mau minta izin. Kalau Anies pasang aja, di mana aja bisa dipasang. Kita kok Anies semua nih. Ini wow, saya bilang kan. Jadi kalau untuk di Aceh, maksud saya yang 80% itu di Subuh Salam. Salam. Kalau di Aceh kalau nggak salah 169 itu sebenarnya perawapannya sekitar kita beberapa hari yang lalu. Ya, ya. Semakin dekat masa-masa pemilihan itu kita harapkan akan semakin naik nanti. Iya, gitu. Nah, iya. apalagi Anies Aceh ini orang Aceh, pada umumnya gerah dengan kepemimpinan sebelumnya. Gerah sekali mereka dengan kepemimpinan sebelumnya. Nah, kemudian ada beberapa calon juga calon-calon yang ada itu juga bukan menjadi pilihan orang-orang Aceh. Kalau sekarang ini ada Prabowo yang menjadi pesaing Anies Baswedan juga selain dari Ganjar. Dulu kan Prabowo ini pernah maju. Bersama pasangannya bersama saingannya Sandi, itu. Iya, saingannya itu kan Jokowi. Orang dulu sudah tidak suka dengan Jokowi. Mau tak mau harus pilih Prabowo. Karena nggak ada orang lain gitu. Nah, sekarang orang tahu sudah bagaimana wataknya Prabowo, bagaimana sikapnya Prabowo. Nah, ketika muncul Anies dengan watak yang sangat Islami, yang sangat sopan, yang sangat santun, yang sangat cerdas, maka orang akan beralih ke sana. Dukungan orang itu akan beralih ke Anies Baswedan. Dan Aceh dengan nilai-nilai Islam yang dimiliki oleh Anies, itu orang Aceh sangat tertarik, sangat tertarik. Karena kalau orang Aceh ini sangat berpedoman dia kepada nilai-nilai Islami seseorang. Makin menonjol nilai-nilai Islami seseorang, mereka makin senang untuk memilih dia. Bukan saja sebagai seorang presiden, pemilihan gubernur juga seperti itu, bupati juga seperti itu dan seterusnya. Apakah menurut Pak Dokter adakah kecurangan-kecurangan nanti untuk dicontohin gini dokter? Ini kan kita setiap calon presiden ini kan didukung oleh partai ya partai. Tentunya partai-partai, contohnya kalau dia untuk Amin ini partai PKS. Pendukungnya Nasdem. Kemudian PKB dan Partai Umat. Ada 4 partai. 4 partai ya. Dan ditambah satu lagi relawan. Relawan yang memang tidak ada hubungannya dengan partai, tapi mereka lebih siap tempur nih. Nah, masalahnya sekarang yang kita takutkan adalah ketika saksi-saksi di setiap TPS, apakah tidak kemungkinan ada kecurangan-kecurangan? Ini maaf nih dok. Kalau kecurangan itu ya sebenarnya boleh dikatakan tetap saja ada. Tetap saja ada. Tapi sebesar apa dia, itu tergantung sangat dari bagaimana relawan-relawan Anies ini yang tergabung misalnya dalam Kombarnas itu mampu menahan terjadinya kecurangan itu. Oleh karena itu bagaimana kalau dari kita khawatir di TPS sebagai saksi-saksi itu yang mendatangkan kecurangan, maka Kombarnas harus bisa menjaga itu sebaik-baik mungkin. Nah, yang kita takutkan bukan di situ, di luar TPS itu. Nah, ini kan sudah nampak kalau kita lihat di pusat. Betul. Sudah terjadi pemberian atau penyuplai surat suara semacam di Taipei itu. Bukan disuplai saja sangat awal, tapi dicoblos juga sangat awal. Kenapa seperti itu? Yang beberapa hari ini terjadi pengiriman ke Nias untuk beberapa kabupaten Nias itu. Surat suara itu. Nah, surat suara itu ternyata yang dikirim ke sana itu tidak sepengetahuan oleh orang Bawaslu atau Panwaslu maupun KPU di Nias itu.
Tak tahu orang tuh pengiriman itu. Sehingga barang itu masuk ke dalam sebuah gudang yang ilegal. Nah, itu kan bentuk-bentuk kecurangan itu. Iya. Kenapa harus suara-suara harus disimpan di sebuah gudang yang ilegal? Itu pasti menunjukkan ada kecurangan. Nah, kita berharap di Subul Salam jangan terjadi seperti itu. Kerja-kerja dari relawan dan kerja kita semua harus kita tingkatkan dalam hal itu, jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan itu. Jadi kita mau sampaikan ini kepada warga Subul Salam, ya, di 5 kecamatan, Simpang Kiri, Penanggalan, Nongkip, Runding, dan Sendaulat. Bagi warga Subul Salam yang memilih Anies, ya, kami mengharapkan kesediaannya untuk menjadi saksi, ya, menjadi saksi biar tidak ada kecurangan, ya, sehingga kita mampu menominasi suara Anies itu kalau bisa 100%, ya, kalau bisa, ya. Nah, sedikit saya ingin ini Dok, bertanya, salah satu partai lokal yaitu Partai Aceh, ya. Partai Aceh, ketuanya Muzakir Manap, ya, Tengku Muzakir Manap. Partai Aceh adalah partai lokal, tapi Partai Aceh mendukung, ya, Pak Prabowo, ya, nomor 2, ya, Pak Prabowo, ya, Prabowo, ya. Kira-kira dengan didukungnya pasangan Pak Prabowo dengan partai lokal Aceh, kira-kira ada nggak pengaruh masyarakat Aceh khususnya untuk dalam menangan Pak Anies ini? Jadi saya melihat seperti ini. Itu kalau saya juga lihat dari penyampaian Pak Prabowo, ya, dia sangat optimis karena sudah didukung Partai Aceh, seolah-olah masyarakat Aceh sudah mendukung dia semuanya. Oh gitu. Nah, tetapi ternyata ketika kita lihat di lapangan dan suara-suara di bawah, bahkan ada juga YouTube tuh, apa kata pendukung-pendukung orang yang Partai Aceh itu? Kami tetap di Partai Aceh, tapi dukungan kami adalah ke Anies. Wow. Nah, jadi artinya seperti itu, walaupun ketua Partai Aceh itu mendukung pasangan nomor 2, Prabowo dan Gibran, tapi ternyata masa di bawahnya itu memilih Anies. Ini menjadi sebuah menjadi sebuah dilema khusus ini yang saya tahu di Aceh nih, ya. Yang usah di Aceh lah, di Aceh Subul Salam ini. Begini Dok, cuma saya nggak akan bilang orangnya siapa. Rekan-rekan kita seperjuangan yang sudah memang mereka aktif di partai dalam tim yang lain, ya, mereka ngomong, aduh saya bro, walaupun partai saya pendukung nomor ini, tapi kami tetap memilih Anies. Nah, ini sebenarnya menjadi dilema, kan? Menjadi dilema bagi para tokoh-tokoh partai sendiri. Dan kita sih, ya, gimana ya, namanya itu pilihan, kita juga tidak bisa memaksakan begitu. Jadi itulah yang sekarang terjadi di mana-mana. Kalau kita lihat partai-partai besar yang gabung baik ke PDIP sekarang mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud, ataupun partai-partai yang sebenarnya sudah mendukung pasangan Prabowo dan Gibran, tapi yang mendukung itu rata-rata adalah partainya dan pengurus-pengurus inti partainya. Tapi kalau masanya di bawah itu masih hampir sebahagian besar itu mendukung Anies, ya. Dan itu ternyata kita lihat sehari-hari seperti itu. Nah, kalau kita rasakan sekarang ini, Anies itu bisa-bisa menang 1 putaran kalau tidak ada terjadi kecurangan yang macam-macam. Ayo sama-sama ucapkan amin. Jadi masyarakat Subul Salam ini yang saya pakai ini, Pak Dokter, ini adalah rompi Kombarnas. Cuma nasibnya antara rompi dan ukuran badan saya nggak sesuai. Apa sebenarnya kepanjangan Kombarnas itu? Jadi Kombarnas ini adalah komunitas barisan Anies Nasional, ya. Jadi mereka ini adalah relawan yang tidak digaji, ya, yang ikhlas, yang menumpa beliau sendiri,
dan tidak ada apa istilahnya donatur tetap, ya. Alhamdulillah kita semalam dari hamba Allah memberikan 12 spanduk dan 2 baliho. Masya Allah. Masya Allah ya, yang sudah kita pasang. Sampai-sampai kita kayu pun kita tidak ada istilahnya membeli yang orang mengasih. Jadi memang Orang berpartisipasi. betul. Jadi memang saya tengok dokter, kehebatan dari relawan dari Anies ini memang pejuang-pejuang. Mereka tidak pamrih ikhlas lah. Jadi rompi yang saya pakai ini adalah salah satu rompi yang diberikan sama DPP Provinsi Aceh ya untuk sebagai ketua relawan di di Kota Subuh Salam, dan alhamdulillah kita sudah ada legalitas ya. Legalitas SK pengurusan dari provinsi. Jadi sehingga kita pun berbuat ya, kita sudah ada pegangan kan. Kita juga sudah memberikan sama legal, ya pihak Polres sama pihak KIP dan Bawaslu, hanya sekedar silaturahmi, teman kita belum kirim berkasnya. Insya Allah akan menyusul. Nah dok, apa harapan dokter? Ya, apa harapan dokter dengan waktu yang tidak lama lagi nih ya, sekitar di bulan 2 dok ya? Ya, di bulan 2 tanggal 14 Februari. Apa harapan dokter kalau seandainya Bapak Anies ini bisa menjadi RI 1. Nah, kita ini kan di Kota Madiala kan nggak mungkin nih kalau Pak Anies jadi presiden, saya jangan jadi menteri kan. Pak Dokter dari Menteri Kesehatan. Itu kan nggak mungkin kan ya, dan kita kan nggak mungkin minta proyek sama Pak Anies. Kenal pun tidak. Gini kan. Apa harapan dokter? Jadi sebenarnya harapan kita sama dengan harapan masyarakat lain. Ya. Kita menginginkan ada presiden yang benar-benar menjadi kepala negara, ya, kepala negara, kepala pemerintahan. Nah, dan kepala pemerintahan dan kepala negara itu yang betul-betul mengayomi bangsa dan negaranya. Dan itu sudah disampaikan Anies berkali-kali bahwa beliau itu dalam memimpin negara ini dia tidak bersifat memimpin sebagai penguasa. Tapi dia bagaimana dia memimpin itu membawa sebuah keadilan kepada masyarakat dan kesetaraan itu apanya. Bukankah tidak mungkin kalau seandainya Pak Anies jadi presiden, Pak Anies akan mengubah seluruh sistem, baik dari sistem pemerintahan, dari sistem yang programnya sudah berjalan, dari pusat sampai ke desa. Saya kalau dalam prediksi saya, dengan cara Anies berpikir, dengan cara Anies bernarasi, dan cara berbuatnya selama ini di Jakarta itu, perlahan-lahan akan dicoba rubah secara menyeluruh sistem yang ada di Indonesia ini. Nah, kita sudah saya coba sering dengar apa yang disampaikan beliau itu. Seluruh hal-hal yang tidak baik akan diperbaiki, akan diubah. Disitulah nampak perubahan itu. Yang selama ini yang tidak adil dibikin adil, yang tidak setara dibikin setara. Nah, yang selama ini banyak terjadi misalnya korupsi itu akan diberantas. Jadi artinya ada sebuah harapan kepada Pak Anies, harapan masyarakat ini, bagaimana suatu saat memang tercipta sistem yang baru. Sistem baru, sistem yang baik, yang sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah kira-kira yang diharapkan masyarakat saat ini. Di ini dok, silakan ini banrek susu ya dari Sesuki Kopi, luar biasa, maknyos ini dengan keadaan cuaca hujan yang luar biasa. Akhir dari sebuah cerita ini, kita berharap warga Subuh Salam pemilu ini damai, ya, tidak ada istilahnya isu-isu yang membuat kita berpecah belah. Partai boleh berbeda, pemimpinnya kita boleh berbeda, tapi ingat kesatuan NKRI harus nomor 1. Gitu dok ya. Ya, inilah harapan dari Pak Anies dan Pak Muhaimin ya, agar
berharap kepada seluruh relawan-relawan Anies yang memilih Anies dengan terprovokasi. Oke. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah Pak Amin dan Pak Muhaimin menjadi RI dan wakil RI. RI 1 dan 2. Ada satu dua ya. Ada ini Dok, yang terakhir? Baik, jadi kita sebagai warga masyarakat Subuh Salam, ya pertama kita berharap gunakanlah suara pada pemilu 2024 ini, yaitu pada tanggal 14 Februari. Nah, suara itu kita berharap suara kita itu memang sangat-sangat ya namanya mandiri. Ya. Tidak ada ditekan-tekan siapa-siapa, tidak ada diintervensi siapa-siapa. Kita memilih di dalam kamar pemilihan itu hanya kita dengan kertas suara. Oleh karena itu kita tidak perlu harus takut diintervensi siapa, memilih siapa. Gitu. Nah, tentunya kita berharap sebagai seorang warga Muslim, orang Aceh, pilihlah orang yang Muslimnya baik, calon presiden yang dengan Muslim yang baik, dan yang cerdas dan pintar. Itulah harapan kita. Pemirsa khususnya di kanal Kota yang yang lagi populer ini ya, mudah-mudahan like ininya semakin mantap ini ya. Jangan lupa like, subscribe-nya ya. Pokoknya semua nih, ya di IG-nya, di Facebook, di YouTube. Karena saya hari ini wawancara dadakan ini. Mudah-mudahan jadi wawancara handal nih. Oke, ini saja yang saya sampaikan. Saya Ustaz Bro, Ketua Relawan Anies. Silakan hubungi kami bila ingin bersama-sama dengan Relawan Anies. Ya, dan terima kasih banyak Pak Dokter. Terima kasih banyak Ustaz Bro. Pak Dokter Haji Syuril. Salam komando. Ya, jazakallah khairan ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa man yasturun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.